Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Nausyifa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu uslub. Jadi, uslub itu berasal dari kata salaba yaslubu salban, yang berarti merampas, merampok, dan mengupas. Kemudian, dari kata salaba yaslubu salban tadi terbentuk kata uslub yang berarti jalan-jalan di antara pepohonan dan cara mutakalim dalam berbicara atau menggunakan kalimat. Uslub berasal dari bahasa Latin stilus, yaitu berarti pena. Kemudian uslub tadi berpindah dengan jalan majas pada setiap hal yang dilakukan dengan menulis. Pada awal mulanya, uslub tadi berhubungan dengan tulisan tangan dan menunjukkan pada sesuatu yang ditulis. Kemudian bergeser uslub tadi pada ungkapan kebahasaan yang sastra. Jadi, uslub itu memang pada awal mulanya hanya diperuntukkan untuk setiap ungkapan-ungkapan yang tertulis. Namun kemudian bergeser atau merambah kepada setiap ungkapan baik yang tertulis ataupun yang terucap. Banyak nih kisahnya. Nah, dalam bahasa Inggris, uslub disebut dengan stylistics. Dalam bahasa Perancis dikenal dengan la stylistique. Dan di Jerman dinamakan dengan die stylistik. Dan dalam bahasa Arab diberi nama ilm al-uslub atau al-uslubiyah. Nah, secara etimologi, uslub itu berarti jalan, pendapat, atau seni. Sedangkan uslub secara terminologi, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, adalah ungkapan tentang metode untuk menyusun kalimat. Nah, uslub juga didefinisikan dengan sebuah metode yang digunakan untuk membedakan antara apa yang diucapkan dan bagaimana pengucapannya, atau antara konten dan bentuk. Nah, di sini konten di sini juga bisa disebut informasi atau message atau makna yang bisa disampaikan. Uslub dalam bahasa Indonesia disebut gaya bahasa, yaitu pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis, baik itu kaitannya dengan tulisan sastra maupun tulisan kebahasaan atau linguistik. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang pengertian uslub. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dwi Herlinayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria uslub yang baik dan pembagian uslub. Uslub yang baik adalah uslub yang efektif dan sesuai dengan makna balaghah, yaitu uslub yang dapat menimbulkan efek psikologis bahkan artistik atau keindahan. Uslub yang efektif harus memenuhi dua kriteria, yaitu bernilai falsafah atau kalam fasih dan sesuai dengan makom atau situasi kondisi. Jadi, uslub yang efektif atau uslub yang bernilai balaghah adalah uslub yang fasih serta sesuai dengan aspek situasi ujaran. B. Pembagian uslub. Uslub memang banyak macamnya. Ali Al-Jarim dan Mustafa Usman membagi uslub secara umum, yakni uslub ilmi, uslub adabi, dan uslub kitabi. Pertama, uslub ilmi. Uslub ilmi adalah uslub yang paling mendasar dan paling banyak membutuhkan logika yang sehat dan pemikiran yang lurus dan jauh dari hayalan syair, karena uslub ini berhadapan dengan akal dan berdialog dengan pikiran serta menguraikan hakikat ilmu yang penuh ketersembunyian dan kesamaran. Kelebihan yang menonjol dari uslub ini harus kuat faktor kekuatan dan keindahannya. Kekuatannya terletak pada pancaran kejelasannya dan kecepatan argumentasinya, sedangkan keindahannya terletak pada kemudahan ungkapannya, kejernihan tabiat dalam memilih kata-katanya, dan bagusnya penetapan makna dari berbagai segi kalimat yang cepat dipahami. Untuk uslub ilmi, sebaiknya dihindari pemakaian kata atau kalimat majas
dan badi yang dibagus-baguskan, kecuali bila tidak diprioritaskan dan tidak sampai menyentuh salah satu prinsip atau kekhasan uslub ini. Adapun pemakaian tasbih yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman penjelasan terhadap hakikatnya adalah sangat baik dan dibenarkan. Yang kedua adalah uslub adabi atau sastra. Dalam uslub jenis ini, keindahan adalah salah satu sifat dan kekhasan yang paling menonjol. Sumber keindahannya adalah hayalan yang indah, imajinasi yang tajam, persentuhan beberapa titik keserupaan yang jauh di antara beberapa hal, dan pemakaian kata benda atau kata kerja yang konkret sebagai pengganti kata benda atau kata kerja yang abstrak. Uslub ini bertujuan memberi efek emosi perasaan di perasaan si pendengar dan pembaca dan berefek pada dirinya. Uslub ini memiliki ciri-ciri, yaitu memilih kalimat-kalimat yang menggunakan pemoles dan bersifat berlebih-lebihan dalam pengungkapannya, dan memperhatikan gambaran imajinatif dan kepedulian terhadap kata dalam keteraturan dan bunyi frase. Al-Jarim dan Mustafa Usman menegaskan secara garis besar uslub ini harus indah, menarik, inspiratif, dan jelas serta tegas. Orang-orang yang baru terjun ke dalam dunia sastra banyak yang beranggapan bahwa uslub ini akan semakin baik bila banyak memakai kata-kata majas, tasbih, dan jauh hayalannya. Anggapan ini sangat keliru, sebab hilangnya keindahan uslub ini kebanyakan justru karena dibuat-buat dan diada-adakan. Yang ketiga adalah uslub khitabi. Uslub khitabi sangat menonjol ketegasan makna dan redaksi, ketegasan argumentasi dan data, dan keluasan wawasan. Dalam uslub ini, seorang pembicara dituntut dapat membangkitkan semangat dan mengetuk hati para pendengarnya. Keindahan dan kejelasan uslub ini memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi dan menyentuh hati. Di antara yang memperbesar peran uslub ini adalah status si pembicara dalam pandangan para pendengarnya, penampilannya, kecemerlangan argumentasinya, kelantangan dan kemerduan suaranya, kebagusan penyampaiannya, dan ketepatan sasarannya. Di antara yang menentukan kelebihan uslub khitabi yang menonjol adalah pengulangan kata atau kalimat tertentu, pemakaian sinonim, pemberian contoh masalah, pemilihan kata-kata yang tegas. Baik sekali uslub khitabi bila diakhiri dengan pergantian gaya bahasa dari kalimat berita menjadi kalimat tanya, kalimat berita yang menyatakan kekaguman atau kalimat berita yang menyatakan keingkaran, dan hendaknya kalimat penutup itu tegas dan meyakinkan. Baiklah, saya Rabiana Amelina akan melanjutkan pemaparan materi pada materi konteks terjemah. Pengertian konteks ialah sebagai suatu bunyi, kata, atau frase yang mendahului dan mengikuti suatu unsur bahasa dalam ujaran. Konteks juga dapat diartikan sebagai ciri-ciri alam di luar bahasa yang menumbuhkan makna pada ujaran atau wacana. Secara fungsional, konteks mempengaruhi makna kalimat atau ujaran. Konteks dalam terjemah memiliki dua sifat, yaitu konteks linguistik dan konteks non-linguistik. Konteks linguistik ialah wilayah kajian semantik, dan konteks non-linguistik atau ekstralinguistik menjadi wilayah kajian pragmatik. Konteks linguistik mengacu pada suatu makna yang kemunculannya dipengaruhi oleh struktur kalimat atau keberadaannya suatu kata atau frase yang mendahului atau mengikuti unsur-unsur bahasa dalam suatu kalimat. Contoh, yaqra'u ba'dul muslimina al-kitaba fil masjidi. Yang kedua, yaqra'u aglabun nasara al-kitaba fil kanisah. Yang ketiga, yaqra'u tullabu al-kitaba fi maktabati jami'ati. Nah, kata alkitab pada contoh pertama secara sematis berbeda dengan kata alkitab pada contoh kedua dan ketiga. Makna alkitab pada contoh pertama mengacu pada kitab suci Al-Quran. Pemaknaan itu didukung oleh konteks linguistik berupa frase sebelum dan sesudahnya, yaitu frase ba'dal muslimin dan fil masjid. Kata Alkitab pada contoh kedua bukan lagi mengacu pada kitab suci Al-Quran, melainkan mengacu pada kitab suci Nasrani atau Injil, dan mengacu pada substansinya berkaitan erat dengan ajaran keagamaan Nasrani. Kata kunci yang membentuk konteks sehingga kata Alkitab dimaknai sebagai itu ialah al-aglab an-nasara dan fil kanisah.
Nah, kemudian kata Alkitab pada contoh ketiga bukan lagi mengacu pada Al-Quran maupun Injil, melainkan mengacu pada buku-buku bacaan umum yang lazim digunakan untuk perkuliahan. Frase kunci yang memaknai Alkitab seperti itu adalah At-Tullab dan Maktabatul Jami'ati. Dengan demikian, meskipun ketiga kata tersebut Alkitab, makna leksikalnya sama tetapi makna konteksnya berbeda. Baik, saya Ismu Rahmania di sini akan melanjutkan materi mengenai konteks non-linguistik. Nah, konteks non-linguistik adalah sebagai berikut. A. Konteks fisik. Konteks fisik berhubungan dengan di mana komunikasi terjadi, objek apa saja yang ada, dan aktivitas apa yang terjadi. Dengan kata lain, konteks fisik adalah referensi yang dapat dipersepsi langsung oleh indera manusia karena hadir di sekitar pertuturan. Referensi tersebut dapat diketahui oleh peserta tutur dengan cara melihat, mendengar, mencium, merasakan, menyentuh, dan lain-lain. Contoh, kita ketemu di sini ya, nanti malam pukul 7. Referensi tempat dan waktu. Itu milikku ya. Nah, itu adalah referensi objek yang ditunjuk. B. Konteks psikologis. Konteks psikologis berkaitan dengan kondisi perasaan peserta tutur pada saat tuturan digunakan dalam komunikasi. Perasaan bahagia, senang, marah, kecewa, dan sedih akan berpengaruh pada tuturan yang dituturkan. Pengetahuan akan kondisi psikologis peserta tutur sangat penting dimiliki agar dapat memahami, menjelaskan, dan memprediksi tuturan. Contoh, luar biasa. Nah, maknanya sangat tergantung pada perasaan penuturnya. Yang ketiga atau C, konteks sosial. Konteks sosial berkaitan dengan atribut-atribut sosial peserta tutur dan setting pertuturan atau formalitas. Nah, hasil dari pemahaman akan konteks sosial ini adalah penggunaan register yang sesuai pemakaian ataupun pilihan-pilihan bahasa yang tepat digunakan berdasarkan pemakaiannya di masyarakat. Pilihan bahasa atau register didasari atas referensi hubungan vertikal, tinggi rendah status, dan horizontal, tingkat keakraban peserta tutur, serta formalitas. Nah, dua hal yang pertama tadi adalah pertimbangan siapa yang berbicara, siapa yang diajak berbicara, siapa yang hadir, dan siapa pelaku aktivitasnya. Kemudian yang terakhir, yakni formalitas yang berkaitan dengan tata cara dan peraturan. Nah, apa itu formalitas tadi? Adalah pertimbangan tempat, peristiwa, topik, dan topik pertuturan. Jadi terdapat perbedaan nih antara pertuturan di tempat ibadah dan di pasar, di rapat dan saat mengobrol di kantin, ataupun perbedaan tuturan antara topik serius dan tidak serius. Contoh, apakah Bapak berkenan hadir dalam acara pertunangan kami? Nah, itu sopan plus formal. Yang kedua adalah, bisa nggak lo datang? Nah, itu tidak sopan atau akrab plus tidak formal. D. Konteks pengetahuan bersama. Nah, konteks pengetahuan bersama ini oleh Yan Huang disebut sebagai a set of background assumptions shared by the speaker and the addressee. Dan oleh Stalnaker disebut common ground atau latar belakang pengetahuan bersama. Nah, konteks pengetahuan bersama inilah yang sebenarnya menjadi inti dari konteks dalam pragmatik. Konteks ini diperoleh melalui pengalaman yang kemudian tersimpan dalam pikiran memori manusia. Melalui pengalaman ini, penutur dapat membuat tuturan yang dapat dimengerti maksudnya oleh mitra tuturnya. Sebaliknya, mitra tutur juga dapat mengerti maksud penutur karena mempunyai pengalaman atau pengetahuan yang sama. Dengan demikian, pengetahuan akan latar belakang yang dipertuturkan harus dimiliki bersama antara penutur dan mitra tutur. Jika hanya dimiliki oleh salah satu saja, maka itu tidak akan berguna dalam pemahaman maksud tuturan. Contoh, kata Bapak, "Ini jam berapa?" Kata Ibu, "Anak-anak sudah tidur kok, Pak."
Nah, percakapan antara bapak dan ibu ini adalah contoh yang dapat menjelaskan sumbangan konteks pengetahuan bersama. Meskipun jawaban ibu nampak tidak ada relevansinya dengan pertanyaan bapak, keduanya memiliki pengetahuan bersama akan maksud tuturan masing-masing. Ibu memahami maksud pertanyaan dari bapak sebagai pertanyaan untuk mengingatkan apakah anak-anak sudah tidur karena sudah waktunya tidur. Karena waktunya sudah untuk tidur. Sebelumnya sudah ada kesepakatan di keluarga tentang jam tidur anak-anak. Nah, terus konteks non-linguistik atau ekstralinguistik adalah suatu konteks yang unsur-unsur pembentuknya berada di luar struktur kalimat. Unsur-unsur konteks meliputi penyapa dan pesapa, konteks sebuah tuturan, tujuan sebuah tuturan, tuturan sebagai bentuk tindakan, dan tuturan sebagai produk suatu tindak verbal. Menurut Hannah, unsur-unsur konteks non-linguistik adalah pribadi pembicara, pendengar, orang yang menyaksikan tuturan, tempat dan waktu diujarkannya suatu kalimat, dan efek diujarkannya kalimat seperti senang, marah, terharu, dan sebagainya. Dengan demikian, unsur konteks dalam penerjemahan tidak bisa dianggap sepele, sebab akan menentukan makna. Konteks pula yang dapat menentukan padanan secara tepat walaupun harus keluar dari padanan leksikal. Sekian dari kami kelompok 7. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.